Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, apa kabar semuanya? Kabar sehat tentunya. Terima kasih yang sudah subscribe, sudah like, bahkan sudah komen, sudah share. Terima kasih teman-teman ya. Pada video kali ini saya ingin membuat sebuah tutorial yang sederhana teman-teman, dan saya khususkan untuk para pemula, teman-teman yang baru mengenal dunia komunikasi serta ingin mengetahui seperti apa proses dari mulai persiapan sampai kita on air. Pada video kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan sebuah SWR. Ini untuk pemula teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah terbiasa ya skip aja lah gitu ya. Tapi buat teman-teman yang belum mengenal dan pengen mengenal seperti apa cara nge-SWR sebuah antena radio komunikasi. Nanti kedepannya kalau teman-teman punya sendiri alatnya, kita tidak usah tergantung ke orang lain lagi teman-teman. Baik teman-teman, apa sih kegunaan dari kita meng-SWR antena? Ya pertama, setiap kita membeli sebuah antena tentunya harus disesuaikan impedansi sama radio. Dimana radio komunikasi ya ini dia memiliki impedansi 50 ohm. Impedansi 50 ohm biasanya terwakili dengan SWR yang baik 1,1 itu sudah bisa mendekati ke 50 ohm. Sebaliknya kalau SWR-nya tinggi itu jauh di bawah ataupun di atas 50 ohm. Jadi kalau memang terlalu jauh SWR-nya, nilai SWR-nya, dikhawatirkan nanti ada semacam RF balik dari antena yang disebabkan oleh ketidakmatchingan antena dengan frekuensi kembali lagi ke radio RF-nya. Nah, kalau lama-kelamaan nanti radionya akan rusak bagian finalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau SWR-nya kita kurang baik akan berpengaruh kepada pancaran kita teman-teman. Jadi pancaran kita nggak jelas kemana arahnya, tidak terfokus. Yang ketiga, dari segi resipan sedikit banyak bisa berpengaruh. Tapi yang paling utama yaitu untuk menghindari atau memperkecil RF balik dari antena yang tidak match dengan frekuensi untuk keselamatan radio teman-teman. Baik, apa saja sih yang dibutuhkan kalau kita ingin nge-SWR sebuah antena? Yang pertama tentu radio ya. Ini mau radio HT bisa, radio rig bisa. Nah, pertama kita harus tahu dulu ini radio kerja di frekuensi apa? UHF atau VHF atau HF. Nah, kalau memang radionya kerja di frekuensi UHF, teman-teman harus memiliki SWR yang kerja di UHF. Saya contohin ya, ini saya punya salah satu SWR yang kerja di UHF dan VHF. Kita bisa lihat dari ranknya ya, 140 sampai 525. Ini berarti ranknya masuk ke UHF dan VHF. Nah, kalau teman-teman ingin meng-SWR sebuah radio UHF, teman-teman harus punya SWR seperti ini. Salah satu contohnya ya, yang kerjanya sampai ke 525. Nah, sekarang kalau teman-teman radionya radio HF, nah radio HF teman-teman minimal harus punya radio seperti ini SWR-nya. Perhatikan range kerjanya ya 1,8 MHz sampai 200. Berarti ini bisa VHF dan bisa juga HF, tapi tidak bisa UHF karena range-nya sampai ke 200. Ya, paham teman-teman ya? Oke, yang akan saya pakai SWR-nya yang ini aja dari Diamond SX200. Karena radio yang saya punya yang akan saya jadikan uji coba adalah radio VHF. Yang ketiga, tentunya teman-teman harus punya jumper. Nah, ini jumper gunanya untuk apa? Untuk menggabungkan antara radio ke SWR. Harus ada ini. Jumpernya bisa teman-teman bikin ataupun beli ada. Kebetulan yang saya punya ini beli teman-teman. Harganya silakan teman-teman cek di online. Panjangnya 50 cm. Ya. Atau mau bikin pun boleh, silakan ya. Panjangnya kalau punya saya ini 50 cm, setengah meter lah ya, berarti 1/4 lambda panjang ini ya. Kasih konektor male ya ini ya, dua-duanya male. Pastikan ininya baik, terkoneksi dengan baik, tidak copot. Nah, yang pertama harus teman-teman lakukan, nah kita lihat dulu radionya. Nah,
Nah, ini teman-teman, ini adalah output ke antena ya. Dari radio, output radio ke antena, kita masukkan dulu salah satu kabel jumper ke sini ya. Nah, masukkan dulu. Pastikan baik. Setelah masuk, ujung ini ya, teman-teman masuk ke SWR. Perhatikan bagian belakang SWR-nya. Nah, ini dia ada tulisan, ada ANT berarti antena, TX berarti TX. Kalau konektor yang ada tulisan ANT berarti ke antena. Jadi yang masuk ke sini adalah kabel dari antena. Ya. Nah, terus yang masuk ke bagian TX berarti kabel dari radio. Kabel ini ya. Nah, kabel ini masuk ke bagian TX. Nah, kabel dari antena masuk ke bagian antena ke sini. Kan saya pasangkan ini dari TX ya, dari radio. Oke, dari radio sudah beres. Nah, sekarang kita tinggal ambil kabel dari antena. Nah, ini dia. Ini kabel dari antena luar, teman-teman ya. Kabel dari antena luar masuk ke sini. Nah, ada tulisan ANT. Kita masukkan. Pastikan yang baik teman-teman terkoneksinya ya. Oke, sudah masuk semuanya. Bentar. Nah, udah masuk duanya. Kalau sudah begini, teman-teman nyalakan radionya. Oke. Radio udah nyala. Ini di frekuensi 145 ya, teman-teman ya. Nah, setelah ini teman-teman posisikan dulu si radionya di low ya, teman-teman ya. Biar nanti kelihatan kalau terlalu ngaco SWR-nya, radionya aman lah ya. Kita kecilkan dulu powernya. Setelah kasih power, teman-teman silahkan tinggal di transmit pijit sambil kita lihat di SWR-nya. Pijit PTT. Nah, ini pertama ya. Teman-teman pastikan kita kalibrasi dulu. Teman-teman posisikan bagian function ke kal. Ke tengah ya, ke kal. Pijit. Nah, kalau terlalu mentok, ini terlalu mentok ya, teman-teman atur dengan ini, dengan kal. Pijit PTT, kita putar kalnya. Nah, sampai pas di sini lah ya, nggak terlalu mentok ke kanan. Oke. Kalau setelah kal, teman-teman posisikan ke SWR. Pijit PTT lagi. Nah, berarti antena saya di 145 itu SWR-nya 1,6. Ya. Nah, itu untuk lihat SWR. Sekarang kalau untuk lihat powernya, teman-teman rubah bagian function ke power. Nah, kita ingat radio kita ini kerja di berapa watt? Tadi di low ya. Di low itu biasanya 5 watt. Nah, di range-nya kita rubah ke 5 watt dulu. Tekan PTT. Oke. Ternyata masih mentok ya. Kalau masih mentok gini, rubah ke 20 ininya, range-nya. Kita lihat. Oke, setelah kita lihat ya, jamnya lihat, kalau rank 20 berarti teman-teman patokan harus lihat angka yang paling kanan. Ada tulisan kan, ada 5, 20, 200. Kalau 5 berarti dia 5 watt yang bawah ya. Kalau yang tengah 20 berarti teman-teman lihat yang tengah 20. Kalau 200 teman-teman lihatnya yang paling atas 200. Kita set di 20. Nah, kita udah transmit rank di 20. Coba teman-teman lihat berapa watt ini? Sekitar 17 watt. Ya, kita bacanya di rank 20 teman-teman. 17 watt untuk low-nya. Kita coba untuk ke H-nya. Kita coba ke H, bentar. Nah, ini H-nya itu 50 teman-teman ya. Mentok lagi kan? Nah, karena rank-nya di 20. Teman-teman naikin ke 200. Kalau radionya 100 watt, berarti rank-nya ke 200 ke atasnya pokoknya ya. Kalau radionya 10 watt, teman-teman nggak bisa di 5 watt, tapi harus di 20 watt. Jadi di atas powernya, rank-nya. Ini 50, masih mentok, berarti 200. Kita lihat. Oke. Jangan lihat yang 20 lagi ya, karena saya udah rank-nya sudah dirubah ke 200. Berarti skala yang teman-teman baca adalah skala yang paling atas 200. Coba lihat.
Oke, powernya sekitar 50 watt. Nah, sekarang saya balik lagi ke bagaimana cara nge-SWR. Ini berarti 145 nggak match ya, ini kurang match, berarti saya akan rubah ke bawah. Bentar teman-teman ya. Saya akan coba pindahin ke bawah biar kelihatan nanti di mana di mana posisi yang paling baik SWR-nya ya. Nah, coba di sini di 141 ini kalau nggak salah saya set di bawah ya, posisi bawah ya. Kita cek di sini, kita rubah dulu powernya. Bentar. Oke, di low kita lihat SWR-nya. Oke, ini sudah transmit. Kita kalibrasi lagi teman-teman. Setiap mau nge-SWR, teman-teman usahakan kalibrasi lagi ya. Ini udah bagus sini. Oke, udah gitu kita cek SWR-nya. Dan SWR-nya bagus teman-teman. Ini udah saya transmit ya. Kita lihat powernya, balikin ranknya ke 20. SWR-nya 17 untuk powernya, untuk SWR-nya bagus ya, tidak rubah teman-teman ya. Nah, jadi begitu bagaimana cara nge-SWR sebuah radio komunikasi. Ini untuk pemula ya, buat teman-teman yang sudah terbiasa ya, mengingatkan aja lah. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Saya yang tidak tahu data berapa dulu. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.